Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan keprihatinan serta duka mendalam atas bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak, Matraman, Jakarta Pusat. Pramono juga sudah berkoordinasi dengan polisi untuk melakukan mitigasi dan menjaga situasi agar tetap kondusif. Mencegah konflik berkepanjangan, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginstruksikan seluruh jajaran Pemprov DKI untuk bergerak cepat, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh pemuda setempat. Pemprov DKI berharap polisi bisa menyelesaikan persoalan ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu. Warga juga diminta untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Pemerintah Jakarta sepenuhnya menaruh harapan setinggi mungkin kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik, melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara khusus, sebagai Gubernur Jakarta, saya menghimbau kepada semua masyarakat kita untuk kepala dingin, tidak melakukan tindakan provokasi yang berpotensi untuk memperluas konflik, tidak menyebarkan informasi atau disinformasi yang tidak berdasarkan fakta, dan tidak merusak fasilitas umum. Sekali lagi saya mengajak, seperti hal yang selalu berulang kali saya sampaikan, Jakarta ini perlu kita jaga bersama-sama, maka jaga Jakarta menjadi penting dalam kondisi yang seperti ini. Sementara itu, anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendatangi rumah pedagang nasi uduk di Matraman, Jakarta Pusat. Rieke memberikan gerobak pengganti kepada Rusdi, pedagang nasi uduk, agar bisa berjualan lagi. Gerobak nasi uduk Rusdi menjadi sasaran amukan saat bentrok terjadi di Matraman pada Minggu malam. Kedepannya ini gak ada gunanya lah, kita semua tahu kekerasan itu tidak menyelesaikan masalah. Masalah diselesaikan dengan kekerasan akan melahirkan hal yang lebih pahit lagi. Bisa diselesaikan duduk bareng lah. Ya jangan kepala panas gitu, hati panas kepala panas. Hati panas kepala tetap dingin gitu. Jadi atau sebaliknya lah gitu. Kalau sudah begini tentu banyak yang dikorbankan. Iya, maksudnya bisa jualan lagi enggak? Ya Allah, kok seperti ini banget. Di sini juga sekarang masih was-was, masih takut, rasa takut mah ada, soalnya titiknya tadi di sini. Tapi aku serahkan semuanya, pasrah sama Allah. Dia Maha yang Maha ngeliat, nggak pernah tidur. Bentrokan terjadi di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat. Polisi pun menetapkan 7 tersangka buntut bentrokan yang terjadi. 4 orang ditetapkan tersangka kasus perusakan gerobak pedagang makanan di kawasan Matraman Dalam. Sementara 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan 1 orang pemuda di Jalan Tambak. Ini sudah ditetapkan 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Sebelumnya, polisi menangkap sejumlah orang yang diduga pelaku penganiayaan yang menewaskan seorang warga berusia 23 tahun dalam bentrokan di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli kemarin. Sebuah bangunan rusak dan sejumlah motor dibakar massa. Keributan diduga terjadi saat sejumlah pemotor berknalpot brong membuat keributan di sebuah warung. Tak terima ditegur warga, pemotor itu pun melakukan serangan. Warga yang kesal balas menyerang. Meski saat ini sudah kondusif, polisi masih berjaga di lokasi. Liputan Kompas TV.
Situasi terkini di Jalan Tambak, Jakarta Pusat kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Ariel Nata dan juru kamera Arif Rahman. Ariel, bagaimana situasi terkini di Jalan Tambak hari ini pasca bentrokan warga? Apakah masih ada penjagaan khusus dari TNI ataupun juga dari Polri? Hingga siang hari ini untuk di Jalan Tambak, tepatnya di Masjid Matraman, masih dilakukan penjagaan oleh dari tim pasukan gabungan Polri dan TNI, yang dimana dapat kami tunjukkan situasi saat ini. Untuk Polri dan TNI sejak pagi hari sudah melakukan penjagaan, yang dimana memang jika kita lihat situasi di Jalan Tambak Matraman ini sudah kondusif, Putu, yang dimana dapat dipantau bagaimana situasi saat ini. Untuk situasi sekitar pun masyarakat sudah melintas di sekitaran lokasi kejadian. Selain itu juga untuk para pedagang pun sudah kembali berjualan di sekitaran lokasi, yang dimana memang jika kita melihat pada beberapa hari lalu ini merupakan lokasi kejadian dari bentrok antar warga yang berada di Jalan Tambak. Dan selain itu juga penjagaan juga dilakukan sekitar lokasi dan hingga menuju ke arah jalan raya. Yang dimana jika kita melihat untuk situasi tidak dilakukan penutupan jalan ataupun berbagai macam rekayasa lalu lintas, karena memang untuk kondisi sudah normal kembali. Yang dimana memang jika kita melihat, Putu, pada saat ini sudah ditetapkan 7 orang tersangka, yang dimana ada 2 perkara. 4 orang tersangka merupakan perkara perusakan gerobak dan 3 orang tersangka merupakan perkara dalam pengeroyokan. Yang dimana juga kita dapat ketahui, Putu, bahwa saat ini dari pasca bentrok antar warga yang terjadi di Jalan Tambak ini menimbulkan 1 korban jiwa dan 1 korban yang masih dalam perawatan di rumah sakit. Dan dapat dipantau situasi saat ini untuk di sekitaran lalu lintas menuju dari Matraman ke arah Jalan Tambak ini sudah dilintasi oleh kendaraan, yang dimana sejak pagi hari pun tidak ada penutupan jalur pada pagi hari ini, Putu. Yang dimana jika kita lihat pada hari ini sudah dapat dipastikan kondusif sehingga warga tidak perlu khawatir untuk melintasi atau menggunakan jalur di sekitaran Jalan Tambak ini, Putu. Baik, tidak ada pengalihan lalu lintas, penjagaan TNI Polri juga masih terus digerakkan atau dikerahkan di sana. Tapi pertanyaannya, Ariel, bagaimana kondisi korban terluka? Masih ada yang dirawat atau semuanya sudah bisa kembali ke rumah masing-masing? Ya, Putu, salah satu korban masih dalam perawatan intensif di rumah sakit terdekat, yang dimana memang jika kita melihat sebelumnya ada 2 korban, yang dimana satunya merupakan dari salah satu warga, yang dimana ia menimbulkan korban jiwa dan salah satunya harus mendapatkan perawatan intensif. Dan dalam hal ini dari pihak keluarga korban pun menuntut upaya kepada hukum, yang dimana ia menyerahkan seluruhnya kepada Polri untuk melakukan upaya hukum. Dan selain itu juga bahwa dari Polri mengatakan pada langkah hal ini nantinya akan diperdalam, yang dimana sudah terdapat 7 tersangka dengan 2 perkara yang beda, yang dimana yakni ada perkara dalam pengeroyokan dan juga ada perkara dalam perusakan yang berada di sekitar lokasi. Yang dimana juga dari Polda Metro Jaya mengatakan bahwa penjagaan ini akan dilakukan secara situasional, Putu, melihat dari kondisif, yang dimana jika nanti akan secara berkala maka pasukan akan ditarik secara perlahan, Putu. Baik, 1 masih dirawat intensif. Kita harapkan kalau memang ada proses hukum yang berjalan, ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV, Ariel Nata dan juru kamera Arif Rahman. Selamat bertugas kembali. Tetap hati-hati.